lu aja masih enggak, punya yang namanya gua satu kenal lu bukti, berani satu ngina bukti kita di gue. screenshot. Kalau lu dia pernah ngapain? Gua kenal lu aja mengatakan kagak. Al-Quran adalah kitab ngapain tai. lu Nah, ngina inilah gue? orangnya. Inilah Loh, orangnya yang apaan? mengatakan seperti itu. Ya. People Sampai change, gua sekarang bilang. dendam Nggak gua masih apa-apa. berkarat. Masih berkarat Iya, sampai iya. sekarang. Nangis selalu. Loh, People ngapain change. nangis? Udah gua Gimana? bilang. Pencong lu ah. Ngapain? Diam Bang Dewa, diam. Terus ngapain? Pencong lu. Jangan disebut Bang Samudra, jangan disebut sensi TikTok. Jangan disebut yang itu, sebut aja pelangi. Udah nanya keroyokan, udah nggak pernah bahas Quran, Nangis. bahas Alkitab. Enggak, bro, gue di sini bro. Gue sendiri. Kalau berani serok lah, kalau berani serok lah, nggak usah Terus punya bacot lah. lu jadi pemberani. Lah, gue di sini sendiri orang Kristen. Ya udah Leni diem, lu serok. Pernah nggak? Nggak usah punya bacot, Ke depan orang Kristen, Lu serok, bahasin lu serok, nggak usah punya bacot lah. nol Lu besar. serok. Kenapa? Karena otak lu nggak ada. Otak lu nggak ada bahasa Islam. Iya. Otak lu nggak ada bahasa Islam. Pasti. berotak, lu aja nggak berotak. Otakmu otak kancing tau. Pernah nggak track Bahasa recordnya kasih seperti Dewa ini. ini? Mama, aku turunin Dewa ya. ini pernah nggak datang ke Kristen terus dia menjawab Quran? Nol. Mama, aku turunin ya. Nol. Pernah nggak Lah, lu sekarang undang gua gua? gimana? Ya, Hah? Gua Nggak usah bacot lah, serok, serok. datang ke Kelamaan koma-koma Bang Dewa, serok, kelamaan. bahas Pernah nggak Alkitab bukan ngundang bahas gua? Al-Quran. Saya bahas Alkitab. pernah nggak? Bang Dewa, Saya bahas ngundang gua? Alkitab di sini. Iya, gua tanya Oh, pernah nggak ngundang gua? Pernah nggak ngundang gua? Minggir semua. Ya, Minggir. bencong dua nih. Minggir. Udah, gua keluar. Minggir. Kalau Jadi ini misalkan- si Rion ini sukanya sama laki-laki, gitu loh. Satu. Ya, kabur kalau gua ada. Mana serok, serok. Nggak usah kabur Iya, Pak. kalau ada gua. Katanya- Kabur. Kalau Dengar aku suara gua bisa langsung sama kabur. dia tuh, Tuh ya. sayangnya aku di Manado nih, Bang. Mumpun Dia sebentar katakan sebentar seperti itu, ya. Al-Quran Izin ya. dicintai, itu. Izin. Saya dari tadi dibawa. Dia tinggal di Bekasi. Dia guru musik. Bang. Dia guru musik. Terus, Gitu terus. ya. Gua catat, Tenang gua aja, catat. tenang aja gitu loh. Kalau Gua gua catat. ada kabur dia. Dia tuh berkelainan ganda. Gitu ya. Bekasinya mana, Bang Andi? Bekasi Barat lah. Gitu Nanti ya. aku DM Bang Andi ya. Santai aja gitu ya. Terus kedua, dia bilang kalian itu semua muslim tadi di sini tidak punya akal. Ya kalau kita nggak punya akal, ya sama dengan Anda itu makan babi dan menuangkan manusia kan gitu. Iya, Mana ada umat muslim menuangkan manusia? Ini aja dulu. iya. Kan Tapi gitu ya? Kita bawa Oke. itu tadi Bang Andi, kita kan baca Yohanes 1 nomor 7 itu. Barang siapa yang yang bilang Yesus bukan manusia itu loh. Ya kalau adalah dia ini penyesat. aja Mbak, kalau dia normal, punya akal, ya nggak menuangkan anak Maria itu aja. Betul, itulah. Itu aja sih intinya kalau normal ya. Kedua, Sirion juga ini berbeda dengan Kristen pada umumnya. Jangankan kita dilawan, sesama Kristen dia hajar kok. Dia nggak punya komunitas. Kenapa? Denomnya beda-beda sama yang lain. Oke? Nggak ada Jadi kawan teman dia di Muslim sini. nggak usah terpancing orang kayak gini gitu. Nggak Coba masalahnya pernah nggak tadi dia gini, Bang Andi. pernah nggak dia happy stay di room Kristen? Kagak Ini ada. masalahnya Nggak, tadi nggak gitu ya. ini kita Lanjut. pancingnya itu Al-Quran dikata-katain. Ya memang Iya, Bang. memang ilmunya begitu dia dari dulu gitu. Bang Samudra kena report. Turun, cepet. Memang dari dulu dia begitu. Kalau dia tidak menista agama Islam, dia nggak bisa ngomong. Dia mau ngomong apa? Betul. Itu jualannya di situ. Jualannya Kebencian di situ, memang betul. tuh, kebencian. Nggak akut. Begini Bang Andi, Bunda, semuanya hewan pilah yang Iya, ada di Bang sini Dewa. semua. Memang Dewa ini Arasi mau naik dari itu. dulu dari Naikin tuh dari Arasi dulu. Ya, lanjut. Ngincer dia. Dewa itu ngincer dia. Nggak Dia bisa pernah dijambak, mengatakan Bang Rasid. ketika berdiskusi dengan Dewa, dia terpojok, dia mengatakan kalau Al-Quran adalah kitab tai. Sampai hari ini dendam Dewa itu berkarat. Bang Rasid. Tidak akan Sama, pernah Pak. yang namanya Nggak bisa tidak akan pernah yang dijambak. namanya hilang dendam Dewa ini. Ajukan Kalau ketemu, permintaan. wallahu alam bisawab, Dewa tidak tahu. Bukti tetap masih ada. Dewa simpan buktinya itu. Dia mengatakan Al-Quran adalah kitab tai. Luar biasa itu Iya, orang. jangan main-main loh. Ntar dulu Bunda. Saya juga masih ada dulu buktinya itu, Wak. Kalau bisa buktinya kita berbagi. Itu dia bilang TAAI itu Al-Quran. Dulu dia ngomong gitu dengan lantangnya begitu loh. Gitu Iya, ada betul. gitu loh. Dari dulu begitu dia. Pokoknya dia sangat benci Al-Quran. Gitu ya.
Tapi saya mohon kepada ada yang teman kita pernah ketemu, Wak. Lu tahu nggak siapa? Mas Ari Wibisono. Dia Kenal kan? Dia ngumpetin. Waktu Dia kemarin umpetin. Dewa ke Bekasi diumpetin sama dia. Di mana alamatnya dia tidak ngasih tahu. Dewa sempat ngejar dia itu. Bukan banyakan Dewa ngejar sendiri, Dewa ngejar. Kalau kayak ibarat singa, bener-bener singa lapar Dewa itu nyari dia. Oh Dewa iya, sudah Bang tidak Arasi. tahu kalau ketemu Betul. sama dia Nggak kayak bisa gimana waktu digambar itu. ke Bennett. Itu hari gitu ya. Kami undang dia makan nggak datang. Saya sudah sama Dewa loh ya. Saya sih sebenarnya ya, saya nggak mau pakai tangan loh ya. Saya pengen ajak dia debat aja gitu loh. Gitu ya. Saya itu orangnya nggak mau dalam hal bentrok fisik. Saya pengen ketemu dia kayak gimana sih ilmunya gitu. Tes ilmu gitu. Kita udah di Jatiwaringin. Jadi daerahnya dia bro, teman-teman semua daerah Jatiwaringin lah gitu ini anak. Tapi mohon jangan ada main fisik lah kalau ketemu, ajak dia debat. Tes ilmunya seperti apa? Tes dia kejiwaannya. Apakah dia apa ya? Dalam hal ini normal apa enggak gitu. Itu aja kita mau tes. Kayaknya dia nggak seneng banget tinggal di Indonesia mayoritas Islam, nggak seneng dia. Dia tuh pengen tuh dia yang berkuasa begitu. Jadi semua umat Islam tuh dilihat pengen muntah dia. Kenapa ya? Itu tadi Al-Quran itu TAAI. Bayangkan sakitnya hati ini. Saya ada di sini karena Sirion. Terus terang, saya ada di media sosial karena Sirion. Saya cari dia sampai kapanpun. Saya tadinya nggak mau kayak gini, tapi kok ini orang kayak gini gitu loh. Saya terpanggil untuk mencari. Saya pengen tahu jumlah rambutnya berapa. Saya akan hitung nanti kalau ketemu. Itu sih dari saya, jadi mohon jangan terpancing. Tenang aja. Oke, lanjut. Apalagi Dewa ditantangin. Astagfirullahaladzim. Badan Dewa segede begitu, 10 orang juga dibanting-banting. Masya Allah. Aduh. Kayaknya ini Bang Andi, dia punya apa ya, penyakit jiwa nggak sih? Dia punya penyakit jiwa itu. Ya kurang lebih begitu, anak ini sakit lah. Iya, sakit itu. Kalau dia baik kan dia bisa diskusi bersahabat tanpa tendensi kebencian kan gitu. Iya. Dari dulu memang gitu. Bang Juma aja keluar kata-kata binatangnya itu loh. Jadi anak ini sakit. Gitu Yang sih. jelas sakit dia. Pokoknya kalau ketemu di jalan sama Dewa, gua sumpah Bang Andi, gua siksa itu orang. Gua siksa itu. Kalau dia mau melapor ke polisi, silakan laporkan. Pasti polisi pun nanya ke Dewa, kenapa kamu bisa sampai siksa dia? Alasannya Saya perlihatkan apa? nanti buktinya. Saya perlihatkan buktinya. Ini loh Pak, Iya. ini kata-kata dia. Harus Ini begitu dikasih luar efek biasa jerah menyayat orang kayak kami ini gitu Pak. memang. Jangan Wak, kita nggak boleh menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Disiksa ilmunya aja Wak, ilmunya disiksa, badannya jangan. Ilmunya aja. Kita lihat ilmunya, dia bisa nggak gitu loh mengeluarkan ilmunya. Ajak dia ketemu ruangan ber-AC, gitu loh. Dia ngerokok beliin rokok, dia makan beliin makan, kasih honor gitu. Kita tes ilmunya aja gitu. Berani nggak dia mengucapkan Al-Quran itu TAAI di depan kita? Itu aja sih. Gitu ya. Kira-kira berani nggak dia menghujat? Kalau diskusi terbuka kan gitu. Saya siapkan duit 10 juta loh buat dia diskusi terbuka. Saya kasih honor dia 10 juta gitu. Mau lawan siapa sih? Tinggal unjuk siapa gitu. Dengar Aderion, dikasih honor sama Bang Andi 10 juta. Berani gak terima tantangannya? Saya naik di sini langsung kabur kan? Iya, langsung kabur. Langsung dengar suara gue. Nggak tahu suara gue kenapa itu. Oke, lanjut. Ada kekuatan magis kayaknya nih. Iya itu ya Iwan bilang ya. Saya pribadi muslim di sini semua, kami tidak ada urusan dengan orang-orang Kristen yang bukan penghina. Nggak ada urusan kami. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Tetapi urusan kami dengan Aderion sampai hari ini belum beres. Begitu sulitnya dia mengucapkan kata maaf itu. Padahal sudah diingatkan, minta maaf. Tapi memang dasar kepala batu dia itu. Memang harus diberikan yang namanya shock terapi dulu, baru dia ada yang namanya efek jerak. Ya, Tetapi sampai sekarang itu orang Muslim, ketika Muslim melakukan yang namanya kesalahan, Muslim dengan mudah akan minta maaf. Halo, assalamualaikum. Muslim itu mudah. Tar dulu Wak.
Ri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ari. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Bang Dewa. Andi. Bang Dewa di sini. Ini Rion ini berulang lagi nih. Lu jangan nutupin dong, kasih tahu kita alamat dong, berbagi. Kita ajak kopi-kopi bareng lagi yuk. Boleh. Itu gini. Gue kan waktu itu nyimpan KTP-nya. Iya. Handphone gue nih rusak. Ada teman kita nih satu lagi nih nyimpan. Cuma nggak dikasih tahu sama dia. Gue tuh dari kemarin ngubungin dia ini. Teman-teman lama kita. Cuma dia nggak naik ke Omal, nggak ke YouTube, nggak. Nah makanya nih. Gimana? Kalau gue sih gini, Bang. Ini live lo di TikTok, suara lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya oke. Terus. Jadi gini, ya. kalau menurut gua mau menyelesaikan masalah tuh mendingan ketemu di luar. Tuh. Mau ketemu di luar jadi orang tua atau keluarga baiknya nggak usah tahu karena kan ini masalahnya dia kan gitu ya. Iya. Nah, jadi kita lebih lebih menghormati gitu. Ya wes. Kalau Ya, kita ke tempat ke tempat kerjanya gimana? Gimana? Ke tempat kerjanya gimana? Lu tahu kan? Kerjanya nggak tahu gua. Katanya guru musik. Iya, iya betul itu. Kalau guru musik iya. Dia itu ngajar gitar ya, drum sama gitar kalau nggak salah deh. Oke, kalau Nggak tahu alamatnya. Oke, kalau gitu nanti kita teleponan sama Bang Dewa bertiga ya. Oke, itu aja dulu. Yang penting suara lu masuk di TikTok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Wak, itu. Lanjut. Ya, kita tidak tahu alamatnya, Bang Andi. Kita tidak tahu yang pasti di mana, nongkrongnya di mana, tempat kerjanya di mana, kita tidak tahu. Kalau misalkan Dewa pada saat itu tahu, Dewa pasti cari dia. Itu Dewa cari-cari itu. Sampai kemana-mana daerah Jatiwaringin, nggak ketemu. Boleh tanya Bang Andre kalau nggak percaya. Bang, kalau misalkan gua ketemu sama dia, abang nggak usah ikut campur. Tanya ke Bang Andre Mualaf. Andre Mualaf Prince, silakan tanya. Nggak usah ikut campur, tidak boleh ada ikut campur. Bang Andre ada itu. Ntar aku telepon dia lah. Enggak, Dewa udah ngomong sama Bang Andre. Jangan ada yang ikut campur. Ini urusan Dewa saja, kata Dewa. Sampai Dewa bilang seperti itu sama Bang Andre. Bang Andre sendiri kan pengen ikut campur. Kata Dewa nggak usah Bang Andre. Biar urusan Dewa saja ini. Dewa pengen tahu ini orang maunya apa, pengennya bagaimana. Sampai sekarang nggak dikasih tahu. Bahkan Ari Wibisono pun tidak ngasih tahu. Ternyata Ari Wibisono sebenarnya tidak tahu alamat rumahnya di mana. Dia tidak tahu rumahnya. Alamatnya katanya dia tahu di perumahan ini. Tetapi pastinya itu di mana dia tidak tahu. Begitu. Entah dia itu berbohong untuk ngumpetin atau gimana, Dewa kurang paham di situ. Abang, jujur ya Bang, saya ini tinggal di mayoritas Kristen, saya di Manado. Saya tinggal di lingkungan mereka, nggak pernah satu orang pun di Manado itu mengatakan Al-Quran itu tai. Mendidih darah saya Bang. Insya Allah, nafsu saya ini, emosi saya ini saya lempesin ke Bang Dewa titipan lah. Nanti kalau ketemu Bang. Saya mayoritas Kristen, nggak pernah mereka di sana itu mengatakan Al-Quran itu tai. Saya minta darahnya aja Iya, Bang Dewa. Darahnya kirim Bang Dewa ya, darah dia. Bang Andi, Ya. bisa ini Bang, DM alamatnya juga Bang. Apa Bang? DM alamatnya dia tadi. DM-in ke Nggak ada saya. yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang belum. Nggak ada yang tahu, lagi belum dapat. Tapi ya itu tadi paling Bang Andi bisa DM saya ya. Tapi yang jelas kita sebagai umat muslim itu ya tidak boleh menegakkan hukum dan melanggar hukum. Kalau ketemu ya kita hitung rambutnya aja jumlah berapa sih? Ganjil apa genap? Kan butuh waktu lama juga tuh. Terus kedua kita ajak dia debat, ilmunya ada nggak gitu. Kita kasih honor, kita kasih makan enak-enak gitu. yang jelas nggak berani kalau seperti itu Bang Andi. Bang Andi Oju. Ya Bang. Ya, kita ini ya, kita bikin cara halus ya. Sesuai dengan daerah kita masing-masing ya. Siap Bang, mantap itu Bang, mantap. Nanti kita cari fotonya dulu Bang.
Bang Andi izin ya sesuai ini ya karakter kita masing-masing ya Bang Andi. Instruksi. Tapi tetap kita nggak boleh apa ya, berbuat di luar daripada ajaran Islam. Gitu aja. Tapi kalau sudah ketemu, misalnya ketemu nggak mau minta maaf, mengakui kesalahan, masih ngeyel kayak tadi, ya manusiawi lah. Kalau ada pergerakan tangan kiri dan tangan kanan kan gitu. Itu dulu, edukasi dulu. Kalau ketemu nih nggak boleh. Soalnya kita di wilayah hukum. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kasih saran aja sih. Yang orang seperti Rion itu bukan satu dua, banyak di grup konten yang lain, di room-room yang lain. Tapi kalau menanggapi saya setuju dengan yang disatukan sama Bang Andi. Karena kan bagaimanapun kan kita kan selain ini kan siar agama, kalau kita tunjukkan juga kekerasan, rasanya nggak baik. Kenapa gitu? Karena kan kita negara hukum satu ya. Terus kedua, ya kita bermaksud berniat baik gitu. Kalaupun mau ketemu, ya seperti Bang Handi bilang gitu, sampaikan minta permintaan dari dia atau pertanggungjawaban. Bukan berarti menghakimi seperti itu. Saat ini sekedar saran saja sih, sekedar saran aja. Karena kan saya sering ketua, apalagi saya pernah berdebat sama siapa nih King apa gitu ya. Satu lagi WK, terus WK siapa lagi ya? WK ID. Grup outing itulah bahasa lebih parah lagi bang, Di warung kitab ya, tapi kan warung kitab ya bang. Oh iya ya warung kitab. Warung kitab kan. Dia boleh nyenggol agama orang lain, tapi disenggol dia nggak mau. Iya. Saya sampai diteror tuh, video TikTok saya dan foto saya teror. Tapi saya tanggapi positif aja, saya bilang gitu. Kalau kamu ngapa-ngapain video saya, ya saya lapor polisi, saya bilang. Di dalam kamu kan diskusi, tapi diskusi kamu udah merepet, udah penghinaan seperti itu. Ya, dia nggak berani. Sampai sekarang saya diblokir itu. PC the King, PC the King. Itu kan ini Bang Andi, itu masuknya kan bisa ini apa penistaan itu. Iya, betul, penistaan agama. Karena mereka diskusi itu memang bahasa itu terkadang ajar gitu ya. Karena mereka tuh ya itu orang bilang tuh akunnya pastol, akun pastol, dia nggak berani akun asli. Sistemnya mereka teror. Iya, saya bilang gitu. Kalau mau Bang Betawi, kita tahu yang namanya watak manusia itu kan sifatnya tidak semua sama ya. Seperti halnya watak dewa yang begitu orang mengatakan dewa ini seperti Umar bin Khattab gitu kan. Ada orang mengatakan Bang Handi ini seperti Abu Bakar As-Siddiq dengan kebijaksanaannya. Nah, antara Abu Bakar dengan Umar itu memiliki watak yang berbeda, tabiat yang berbeda. Abu Bakar dengan kesantunannya, dengan kebijaksanaannya, sementara Umar dengan ketegasannya. Jadi kita tidak bisa menyamakan gitu. Dan Dewa sendiri tidak tahu apa yang terjadi nanti kalau misalkan ketemu. Kalau ketemu dengan Bang Handi, dia hoki. Itu aja, dia hoki, dia minta maaf. Kalau dia sudah minta maaf lewat Bang Handi ya, apa yang mesti Dewa lakukan kalau udah minta maaf? Nggak ada yang mesti Dewa lakukan. Dewa jelas udah salah di situ. Karena permintaan maaf sudah ada di dia melalui media. Tetapi sampai hari ini dia belum minta maaf sampai hari ini. Nah, wajar kalau misalkan toh pada suatu hari nanti Dewa ketemu, Dewa tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu Dewa sendiri. Mungkin Dewa yang celaka atau mungkin dia yang celaka. Mungkin dia sebagai malaikat maut atau Dewa sebagai malaikat maut. Dewa sudah tidak peduli dengan dunia, Pak. Kalau Pak Betawi pengen tahu, nggak peduli kami, Pak. Bener. Mau gimana juga tetap kita akan mati, Pak. Kita makan mati, tidak makan mati. Kita diam di rumah mati, kita ikut perang pun mati. Semua akan mati. Tapi jangan sampai mati kita itu sia-sia. Duluan Bang, yang maju Bang. Dewa sendiri punya prinsip Bang ya. Lebih baik Dewa mati sebagai singa Allah daripada Dewa mati sebagai anjing Firaun. Wallahi Bang, Dewa Bang. Allahu Akbar. Gue duluan Bang yang maju Bang. Gue duluan. Gue duluan yang maju. Tadi hanya sekedar saran saja, nggak lebih. Iya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Betawi. Bagaimanapun kan selain kita diskusi ini kan kita berniat untuk siar agama juga gitu.
nggak apa-apa, diterima sarannya sama Dewa, diterima. Terima kasih banyak. Yang jelas jawaban Dewa seperti itu. Tabiat sahabat Nabi empat-empatnya itu tidak ada yang sama, semua berbeda gitu. Dengan kesantunannya, dengan kelembutannya, dengan ketegasannya, semua beda-beda tabiatnya. Dan darah Dewa ini kebetulan ngalir darah Umar gitu loh Pak. Kebetulannya di situ. Darah seperti Bang Handi ini kebetulan mengalir darah Ali Usman, begitu Pak. Jadi kami berbeda-beda gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih dia minta maaf di media, dan Dewa pun kalau misalkan dia sudah minta maaf, Dewa tidak punya hak untuk melakukan tindakan, ya. Kalau dia sudah dia harus minta maaf di media Bang, bukan oknum, bukan personal, harus ke semuanya di media. Betul. Dia minta maaf. Betul. Nggak ada bang. Kalau selagi belum minta maaf, gue cari bang. Betul, selagi dia belum minta maaf kita cari. Dia kemana aja dia lari, kita cari. Iya. Jadi kan kita menghormati Bang Handi kan, kita jadi diem tadi. Jelas nih anak dengar suaraku pasti kabur. Saya belum ngomong loh. Saya belum ngomong apa loh. Tapi dia maunya berdebat, dia sendiri yang ngomong. Alasan ini dia rusak. Mau ini dia rusak, derita lu. Tapi jangan kayak gitulah, sopan dikit di komal orang. Tadi Bang Dewa udah diakal-akalin, udah mendidih. Malah Bang Dewa cerita dia ngatain Al-Quran. Makin panas. Makin panas kami semua jadinya kan, jadi kesel juga. Iya. Baik, Dewa mau cari dia dulu ya. Siapa tahu nanti dia ada di komal yang lain ya. Dewa cari dulu. Sherlock Bang Dewa. Untung tadi Bang Dewa ada, alhamdulillah. Terima kasih ya Bang Dewa. Baik, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat telepon aja nanti Pak. Jadi saya tuh sama Bang Dewa, saya, Bang Andre, semua tuh udah, saya sering ketemu, udah dekat rumah dia, di kawasan dia gitu. Sulit juga gitu menemuin dia, tapi waktu itu memang kami nggak maksimal sih nyari dia. Karena kafenya Bang Andre tuh deket banget seputaran rumah dia gitu. Kami sering ngumpul di Jatiwaringin Bekasi, tempatnya Bang Andre. Jadi teman-teman yang ada di Jabodetabek kok ya. Kali Baru satu kampung siap ngumpul ini. Kali Baru Jakarta Utara. Priuk. Iya Priuk. Kali Baru paham, saya hidupnya lama di situ Kali Baru kok Pak. Saya di situ. Oh, saya lama di situ. SD 12. Oh. Saya di Jalan Baru itu loh. Sampai ke Palelangan belakang, ya Pak? Ya nggak jauh dari saya Bang. Dulu saya orang situ kan, orang Bugis di situ banyak Pak. Iya itu kan dulu kan ini yang memandoi Mbak Priuk itu. Kita juga. Saya dulu masih usaha kayu di situ. Di situ lah, tanya aja orang-orang pengusaha kayu tahu semua dengan saya itu loh. Kayaknya. Jadi kita harus sabar aja dulu. Insya Allah kalau Allah mengizinkan bisa ketemu nih anak, gitu ya. Iya. Kalau ketemu ya kita edukasi lah. Kenapa sih kayak gini? Ada apa? Gitu aja sih. Paling tidak ada efek jerah untuk dia gitu Bang. Ya, kalau ketemu kita edukasinya ya kita tabok lah. Iya. Gitu. Intinya kita di sini nggak boleh melanggar hukum. Betul. Nah, betul. Itu aja. Betul. Iya, karena negara kita negara hukum. Betul. Jangan jadi bumerang gitu. Nggak boleh. Karena ini ya, kita nunggu komando Bang Handi ya. Ya. Menghargai Bang Handi loh sebagai pimpinan kita loh. Soalnya kenapa kalau kita berbuat anarkis nanti kita disangka lagi umat Islam kok gitu, padahal oknum toh. Kalau lihat sendiri, oknum yang berbuat dimisbahkan kepada semua, kok Islam ajarannya kayak gitu. Kan gitu Bang ya. Kalau ada yang teriak Allahu Akbar kayak kejadian kemarin, kita yang setengah mati loh meluruskan. Media mainstream apa ya, bahwa Islam itu jelek kan gitu. Padahal ini oknum. Padahal ajaran Islam enggak kayak gitu. Enggak seperti itu ya. Nah, gitu ya. Jadi oknum aja oknum. Iya. Oknum yang berbuat
umat Islam ikut dilibatkan dalam hal berdiskusi, sering loh kita jumpai itu, apalagi media dari barat. Sampai ke Indonesia juga gitu. Jadi oknum yang berbuat, semua umat Islam dia benci, bahkan Al-Quran dia kata-katain kayak tadi. Nah ini pengaruh-pengaruh media yang mereka ini akalnya nggak dipakai, ada keseimbangan dalam menilai begitu. Kalau seandainya ajaran Islam itu nggak baik, Islam bertumbuh pesat di Indonesia. Ya, penduduk Islam terbanyak ada di Indonesia. Penghafal Al-Quran terbanyak ada di Indonesia. Juara satu MTQ internasional ada di Indonesia. Hukum kita diadopsi banyak dari Al-Quran. Indonesia merdeka karena para mujahid pejuang kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa ada semua di situ gitu loh. Pancasila diadopsi dari ayat suci Al-Quran. Kenapa mereka masih nyaman hidup di Republik ini? Mestinya membaca dari segi itu. Di mana ada umat Islam, di situ Anda akan nyaman. Kata Pendeta Mel Atok, mereka nggak ngaca. Semalam itu anak Batak itu dikasih ampun sama Bang Juma, sama umat Muslim loh dimintain maaf sama Bang Juma loh. Saya sering ketemu sama beliau itu, anak Batak itu. Dia itu orangnya anaknya baik, karena pengaruh. Dia berjanji kan nggak mau mengulangi lagi, is okay gitu. Jadi kita sebagai umat Islam itu pemaaf, adem ini. Indonesia aman loh dengan Islam mayoritas, yakin itu. Saya kutip daripada ucapan Pendeta Mel Atok, di mana ada umat Islam pasti nyaman. Semua hal-hal yang merusak moral pasti dibentengi oleh umat Islam. Benar kata beliau itu. Tapi di mana ada kantong-kantong di luar Islam, disitulah mulai merebak. Bagaimana jeruk makan jeruk di luar negeri itu bisa disahkan. Kalau ada Islam itu diharamkan kan gitu. Ya gitu ya. Iya betul. Itulah indahnya Islam. Tapi kenapa sih di sisi lain semakin banyak segelintir orang yang membenci Islam? Kenapa? Ya karena tahu nggak yang dia di dalam kepalanya itu masih warisan dari penjajah Belanda. Gitu loh. Kemungkinan nenek moyangnya ini masih dalam sisa-sisa penjajahan itu. Dengan 3G-nya itu kemungkinan besar ya. Ya makanya perlu diteliti nih orang, perlu ketemu. Dilihat silsilah keluarganya, kalau memang ada ya sudah, kita tahu aja udah kan gitu. Jadi mohon sabar aja, santai-santai, oke? Semoga kita bisa ketemu nih anak. Siapapun sih, bukan ada Rion aja, siapapun dia. Jadi jangan terlalu melampaui batas dalam mengucapkan kata-kata. Karena kalau kita sama seperti mengkanter dia dengan emosional penuh juga. Pertama akun kita di report, kedua apa bedanya kita dengan dia? Iya. Gitu ya. Iya betul. Itu sih dari saya teman-teman. Jadi yang terlalu over dalam menanggapi ini. Ini orang sebenarnya sekecil kuman, tinggal diinjak kelar gitu loh. Tentu dengan metode udah ila sabili rabbika bil hikmah. Kan kita harus menyampaikan secara bijak dulu, santai dulu gitu loh. Kalau ngeyel ya tangan kiri tangan kanan kan masih bisa dipakai kan gitu. Kalau sudah tidak ada jalan lain. Kalau sudah tidak ada jalan lain, umat Islam itu nggak boleh cemen. Betul lah Bang. Nggak boleh. Itu Bang, nggak ada cemen. Gitu. Gua sendiri yang maju tuh anak. Oke. Pengen tahu seberapa sih? Umat Islam nggak boleh cemen, tapi umat Islam nggak boleh agresif. Gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak boleh dengan kekerasan. Sampaikan baik-baik. Ajak ketemu. Kalau perlu kontrakin rumah. Kalau dia nggak punya rumah kan gitu. Kalau dia lapar kita kasih makan. Ini kita teman-teman semua, termasuk orang-orang saya nunggu komando Bang Handi. Ya saya sih menghimbau aja teman-teman, kita nggak boleh melanggar hukum dalam menegakkan hukum itu aja. Itu intinya. Tapi kalau umat Islam lo ganggu, ya jangan bangunkan singa yang sedang lapar yang sedang tidur, kan gitu. Itu sih intinya. Masalahnya kan yang dikatain bukan manusianya, tapi kitab kita loh Bang, Al-Quran loh. Ya itu dia Bang. Ada kok datanya itu dari dulu itu. Mengatakan Al-Quran itu tiga huruf itu. Mendidihlah darah gua juga Bang. Tapi kalau nggak bisa menahan diri, nanti yang di rumah jadi sasaran tong kita omelin keluarga. HP ini bisa kita banting kalau nggak
menahan diri. Kalau kita kayak gitu kita yang rugi. Iya. Gitu ya. Iya, siap. Itu aja sih. Lanjut lagi teman-teman, ini menjelang belum ya, menjelang maghrib nih. Gue juga baru nyampe dari rumah. Gue denger sih dari tadi si Rion kok berulah lagi gitu loh. Gue naik kabur dia. Langsung kabur. Gak banyak tunggu apa-apa lagi, langsung kabur. Handi kalau ke Jakarta mampir lah. Ya aku di Jakarta kok Mas. Bang Andi di Jakarta. Ya, aku di sini di deket ini loh. Arhanut 7. 6, Arhanut 6. Itu kan sering-sering kopdar lah Bang sama Bang Andi. Bang Andi kan sering ngajak-ngajak kopdar sama yang lain. Biar sore kok kita ngopi, kalau nggak di Kelapa Gading makan soto Makassar dulu, habis itu ngopi di kafe mana gitu. Oke lah, kita ngikut lah. Main lah Bang. Main Bang, biar terjadi silaturahmi tetap terjalin gitu, semakin kuat kita. Tapi nunggu jam libur. Ya, aku di Jakarta. Sabtu Minggu biasanya ikut ngepam. Aku di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat saya ini nggak nyampe 2 km lah dari Monas. Dari apanya? Sebelah mana Bang? Dekat dari Monas lah tempat saya Bang. Ya itu aja lah ya. Oke, siap. DM. Kalau mau ketemuan langsung DM ke Bang Andi. DM. Waduh, EPK Purwokerto mah. Siapa ini? RH Ari. Anak wong Purwokerto, orang ngapak, orang kepenak atau Kakang. Begitu teman-teman, sabar. Sampai tadi Pak Samudra kan ngomongnya kayak gitu, kena teguran kan dari jadinya akun kita yang problem kan gitu. Iya, akun kita yang kena. Udah kena juga ini tadi, udah diperingatkan hate speech. Itu tadi udah ada peringatan juga hate speech. Ini Andi Ocu siapa ya? Andi Ocu Api ya? Andi Ocu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bang. Di mana kini Deng? Kak saya sama dengan Bunda Esti Bang, Tanjung Pinang Bang. Izin. Tanjung Bang Andi Tanjung Pinang mana? Aku di Tanjung Pinang juga ini. Iya Kak, saya di Sejang Kak. Kakak di mana? Sama Kak Esti.